Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari grup 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai explore social media as a teaching tool, case studies, and implementation mengenai 5 soal ya. Dan kami grupnya terdiri dari saya sendiri Montor Zeno, Emrida Ramadhani, Ahmad Haryadi, dan Lisda Nabila Agati. Oke. Jadi untuk soal pertama ya, what is your group opinion regarding of Mr. Hendra Sketch? Mungkin karena ini bahasa Inggris ya, jadi kita singkat saja sedikit. Menurut pendapat kami ya, bahwasanya keputusan dari Pak Hendra berhenti menjadi guru dan PNS tentunya bukan disebabkan oleh profesinya. Mengingat Pak Hendra itu selalu saja memberikan informasi mengenai pembelajaran dan belajar gitu ya, masih di sosial medianya. Penyebabnya melainkan disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif bagi dirinya. Keputusan beliau untuk berubah motif pekerjaan menjadi content creator disebabkan baginya lebih bisa leluasa membuat konten menarik mengenai pendidikan tanpa mengurangi produktivitas Bapak Hendra. Hal yang patut kami apresiasi adalah beliau bisa memilih pilihannya sendiri, walau tahu ya konsekuensi yang dihadapi beliau. Karena kesejahteraan jiwa sendiri menurut kami itu lebih utama ya ketimbang kebutuhan lainnya. Oke, untuk mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan nomor 1. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk menanggapi video dari Mbak Melan yang mengajarkan matematika melalui aplikasi video TikTok. Jadi menurut kami beliau ini adalah sosok yang seseorang yang sangat menginspirasi karena beliau tetap menyalurkan ilmu yang beliau miliki walaupun sudah pensiun, dan beliau masih memiliki semangat yang tinggi untuk mengajar dan menggunakan sosial media untuk mengajarkan matematika. Nah, seperti yang kita tahu, matematika ini adalah pelajaran yang lumayan sulit dan hampir semua jenjang itu memerlukan kemampuan matematika. Jadi misalnya ketika kita ingin masuk ke perkuliahan dan mengikuti UTBK, kita perlu menguasai matematika. Dan misalnya ketika itu kita ingin mengikuti tes P3K atau CPNS, ada juga pertanyaan mengenai matematika. Jadi konten yang dibuat beliau itu pasti sangat bermanfaat bagi pelajar-pelajar dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan ilmu matematika ini dalam kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya, yang ketiga itu pertanyaannya, do you think it's quite effective to teach materials to others by using social media? In general, we think it's effective. Social media platforms offer audience interactive tools that can engage learners in a more casual and accessible environment. Jadi, sosial media itu memfasilitasi pelajar dan juga guru untuk dapat berinteraksi walaupun tidak secara tatap muka, dan kita juga dapat berinteraksi melalui lisan atau tulisan ya. Jadi selain bisa berinteraksi langsung, kita juga dapat berinteraksi melalui komen. Nah, ini yang biasanya kita implementasikan ketika pembelajaran di kelas. Kemudian sosial media also allows for the sharing of various media formats like videos, infographics, and articles. Nah, jadi karena formatnya bermacam-macam, jadi dapat menarik minat siswa dan membangkitkan semangat mereka dalam belajar. However, the effectiveness also really depends on the content's quality, how it's presented, and the engagement level of the audience. Jadi ketika kita menggunakan sosial media sebagai sumber belajar, keefektifannya itu bisa ditingkatkan dengan cara mencari sumber belajar yang relevan.
Jadi tidak asal comot atau tidak asal pilih sumber belajar dari sosial media. Kemudian ketika kita sebagai guru mengimplementasikan penggunaan sosial media untuk pengerjaan asesmen misalnya, keefektifannya itu tergantung bagaimana kita sebagai guru itu dapat membimbing siswa. Jadi misalnya ketika kita mengarahkan siswa untuk membuat teks deskripsi singkat di Canva, kemudian kita men-share-nya melalui Instagram. Nah, kita harus bisa membimbing mereka agar mereka benar-benar membuat konten yang otentik dan mereka membagikannya dan dapat memberikan feedback satu sama lain. Jadi sekali lagi sosial media itu efektif digunakan untuk pembelajaran di kelas, akan tetapi keefektifannya itu tergantung dengan bagaimana cara guru mengimplementasikannya dan memberikan bimbingan kepada siswa di dalam kelas. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Karma. Selanjutnya pada aspek SWOT kami mendapati beberapa poin untuk bagian strength dan weakness. Yang pertama di bagian strength, accessibility, di mana tenaga pendidik dapat menjangkau audiens secara lebih luas dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menjangkau peserta didik untuk diajari dalam bentuk sosial media. Kemudian yang kedua yaitu interaktivity, di mana platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube memungkinkan komunikasi secara langsung dan memberikan umpan balik di mana dalam bentuk fitur, komentar, secara langsung dan pesan langsung. Yang ketiga yaitu variety of content formats, dengan penggunaan sosial media yang beragam format konten, pendidik dapat menyajikan pelajaran melalui berbagai media seperti video, infografis, artikel, dan sesi langsung tanya jawab yang menyediakan referensi pembelajaran berbeda bagi semua lapisan tenaga pendidik dan peserta didik. Dan bagian weaknesses kami mendapati 3 poin, di mana yang pertama adalah potential for distraction, di mana media sosial dapat mengalihkan perhatian pengguna dari konten yang mesti mereka proses oleh tenaga pendidik, di mana kadang banyaknya melimpah materi non edukatif yang tersedia di internet. Dan yang kedua, challenges in audience control, mengelola keterlibatan dan menjaga fokus menjadi suatu tantangan ketika menggunakan sosial media sebagai media pembelajaran, di mana terkadang tenaga pendidik tidak bisa selalu mengontrol dengan fokus dan menjaga ketat kondisi pembelajaran yang menggunakan sosial media. Dan yang ketiga adalah risk of misinformation, di mana ada kemungkinan berbagai konten yang telah diberikan oleh guru bisa saja menyesatkan atau tidak sepenuhnya benar. Maka dari itu, tenaga pendidik harus mendouble check dari awal sampai akhir bahwa materi yang diberikan benar-benar sudah valid dan bisa dibuktikan secara akademisi dan tidak memiliki sifatnya hoax atau apapun itu. Dan yang aspek ketiga adalah opportunities. Yang pertama adalah forum building, di mana tenaga pendidik dapat membuat grup atau forum di mana pembelajar dapat berinteraksi satu sama lain antara sesama peserta didik ataupun dengan guru yang mengajari mereka. Di mana mereka bisa berbagi ide, belajar bersama dan mendorong komunitas yang suportif untuk belajar bersama. Yang kedua, customized learning experience, di mana media sosial memungkinkan pengalaman pendidikan yang bisa disesuaikan dengan preferensi yang mereka sukai, dengan tipe konten yang sudah tersedia bentuknya dalam berbagai macam sosial media. Maka dari situ pembelajaran bisa dipersonalisasi. Selanjutnya yaitu collaboration and partnership, di mana pendidik dapat bekerja dengan influencer, ahli atau tenaga pendidik yang lebih berpengalaman atau sifatnya akademisi yang lebih tinggi. Dan dari sini mereka dapat memberikan semacam jawaban yang lebih mutakhir atau lebih tinggi karena latar belakang yang lebih baik. Yang terakhir adalah pada aspek threat atau ancaman, di
bagian ini terdapat dua aspek yang kami dapati adalah privacy risk, di mana tidak semua pengguna sosial media ini bisa dengan awas menggunakan akunnya untuk menggunakan sosial media sebagai sebagai alat untuk belajar yang dapat menimbulkan masalah privasi, terutama pada audiens yang lebih muda dan tidak benar-benar awas dengan fitur serta aturan yang ada di dalamnya. Dan biasanya itu terdapat aturan yang berbeda pada tiap sosial media seperti Facebook, Instagram ataupun semacam Reddit, di mana di Reddit terdapat aturan yang sangat lebih terbuka dan terkadang tidak bisa diikat oleh aturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah reliance on technology, di mana pembelajaran dapat terganggu apabila seperti koneksi internet sedang putus atau kita terhalangi kondisi lapangan atau kondisi lainnya yang menghalangi proses pembelajaran dengan teknologi dan sosial media yang ada. Jadi pembelajaran akan terhalangi dan memaksa tenaga pendidik menggunakan solusi lain yang sifatnya alternatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya untuk bagian berdasarkan virtual sosial media. Oke, selanjutnya di slide terakhir ini ada modul ajar kami yang memanfaatkan sosial media ya sebagai teaching English. Nah, di bagian pertama ini tentang informasi umumnya. Yang pertama kami memilih topiknya adalah di konteks dengan satuan sekolahnya itu SMP Banjarmasin, dan juga ini masuk di bagian kelas D ya, atau masuk ke kelas 8. Adapun metode yang kami gunakan adalah project based learning, dan juga skill yang kami gunakan adalah writing sama presenting ya, berarti menulis dan mempresentasikan. Adapun teaching objective kami yaitu the student will be able to write the learning context with the current structure on Canva and share the text through Instagram ya, feed or story. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya ini adalah bagian-bagian aktivitasnya. Yang pertama dimulai dari play activity, yang mana guru akan memberikan simple question atau pertanyaan pemantik. Di sini dia akan membantu student ya untuk mendapatkan ide untuk menulis writing konteks tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh dari kalimat pemantiknya atau pertanyaan pemantiknya. Ada have you ever visit a new place dan lain-lainnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya di bagian wild activitiesnya, teacher itu akan give explanation. Jadi dia akan memberikan penjelasan tentang structure dari konteks tersebut. Setelah diberikan penjelasannya, student akan dibagi ya menjadi beberapa grup kecil dan meminta mereka untuk menulis konteks tersebut berdasarkan memorable experience, bisa tentang holiday, special event, atau exciting day. Nah, setelah itu mereka bisa menggunakan Canva sebagai creative tools atau other creative tools lainnya, dan juga student itu diinstruksikan untuk membuat digital presentation ya melalui konten tersebut, bisa berupa poster tadi atau juga slide atau juga video. Nah, setelah itu mereka harus mempost ya di Instagram atau di kelas Instagram akun kelas mereka. Nah, setelah itu setiap grup itu mempresentasikan pekerjaan mereka di depan kelas dengan fokus kepada structure yang mereka buat dari konten tersebut, berupa kayak presentation, event, atau presentation. Nah, di bagian terakhirnya nanti mereka akan give feedback ya, jadi saling memberikan feedback dari konten dan juga presentasi tersebut. Nah, di bagian akhir mereka akan menyimpulkan dan juga merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.